I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word. Di video ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan, di antara lain yaitu persamaan linear dan kuadrat, pertidaksamaan dalam persamaan linear, kuadrat, dan nilai mutlak. Di mata kuliah ini, kelompok 2 mendapatkan referensi dari Ibu Megawati Ulfa, SPD MPD selaku dosen kalkulus di Universitas Pelita Bangsa, dan kelompok 2 juga mendapatkan referensi dari Google dan juga YouTube. Oke, yang pertama kita langsung ke penjelasan tentang persamaan linear 1 dan juga 2 akan dijelaskan oleh Asia Munawaroh. Itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear bisa diartikan sebagai persamaan aljabar, di mana persamaan linear sendiri memiliki karakteristik pada setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan linear juga bisa diartikan sebagai persamaan yang memiliki peringkat tertinggi dan variabelnya selalu 1. Persamaan linear satu variabel atau VLSP. Persamaan linear adalah persamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Persamaan ini juga bisa disingkat VLSP. Persamaan di sini diidentikan dengan tanda sama dengan mengandung satu variabel. Persamaan ini berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mengandung atau memiliki satu variabel. Contohnya, X ditambah 4 sama dengan 9. Jika X sama dengan 5, maka kalimat tersebut bernilai benar. Bahwa 5 ditambah 4 sama dengan 9. Tapi jika X sama dengan 1, maka kalimat tersebut bernilai salah. Karena 1 ditambah 4 sama dengan 5, bukan 9. Cara penyelesaiannya yaitu min 5x dikurang 4 sama dengan 2 dikurang 3x. Ditulis ulang, min 5x dikurang 4 sama dengan 2 dikurang 3x. Min 3x ditambah 3x sama dengan 2 ditambah 4. Mengapa 3x berpindah ke sebelah kiri? Karena setiap bilangan yang memiliki variabel kita kelompokkan di sebelah tanda sama dengan sebelah kiri, sedangkan yang angka saja kita kelompokkan di sebelah kanan sama dengan negatif 5 ditambah 3 hasilnya 2 sama dengan 2 ditambah 4 hasilnya 6. Maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 6 bagi min 2, dan 6 min 2 itu hasilnya min 3. Jadi hasil x-nya adalah min 3. Lanjut ke persamaan dua variabel. Persamaan dua variabel adalah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel di mana A, B, P, Q disebut koefisien, X, Y disebut variabel, C, R disebut konstanta. Cara menyelesaikan sistem persamaan dua variabel yaitu menggunakan 3 cara. Cara pertama menggunakan substitusi, cara kedua menggunakan eliminasi, cara ketiga menggunakan eliminasi dan substitusi, atau bisa disebut cara campuran. Sebelumnya saya akan menjelaskan cara substitusi terlebih dahulu. Cara penyelesaian untuk menyelesaikan PLDV, ubahlah salah satu persamaan ke dalam bentuk persamaan yang kedua. Nilai X atau Y yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai variabel yang belum tentu diketahui, X atau Y-nya. Cara penyelesaiannya adalah diubah ke dalam bentuk X atau Y. X ditambah Y sama dengan 5 bisa kita sebut dengan persamaan ke-1, dan 2X dikurang Y sama dengan 4 bisa kita sebut dengan persamaan kedua. Langkah pertama, pilih salah satu persamaan yang diubah terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih persamaan ke-1 yang akan kita ubah bentuknya. Y positif 5, lalu positif dipindahkan ke belakang
jadi negatif X. Maka langkah selanjutnya barulah kita substitusikan nilai X yang kita sudah rubah tadi ke persamaan 2. Ditulis ulang 2X dikurang 5 dikurang X sama dengan 4. Lalu 2X min 5 karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Lalu negatif X dikali positif X hasilnya sama dengan positif 4. 2X ditambah X sama dengan 4 ditambah 5. 2X ditambah X sama dengan 3X. 4 ditambah 5 sama dengan 9. X sama dengan positif 9 dibagi positif 3 sama dengan positif 3. Hasil X-nya adalah 3. Substitusikan hasil X sama dengan 3 ke persamaan Y sama dengan 5 min X. Y sama dengan 5 min 3 karena X-nya sudah diubah. Y sama dengan 5 min 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi hasil himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut X-nya 3, Y-nya 2. Metode eliminasi persamaan dua variabel. Penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi pada dasarnya adalah menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan yang akan dicari himpunan penyelesaiannya. Sebagai catatan, untuk menghilangkan variabel X atau Y, maka koefisien dari masing-masing variabel dalam sistem persamaan haruslah sama. Jika salah satunya tidak sama, maka harus disamakan dulu dengan cara mengalihkan dengan bilangan bulat tertentu sehingga koefisiennya menjadi sama. Contoh, X dikurang Y sama dengan 5, X ditambah 2Y sama dengan 17. Cara penyelesaiannya mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. X dikurang Y sama dengan 5, persamaan 2, X ditambah Y sama dengan 17. Karena di atas ini yang akan dieliminasi adalah variabel Y, maka lihat angka di depan variabel Y. Di persamaan ke-1, variabel Y hanya memiliki satu angka, maka dianggap 1. Dan di persamaan kedua, di depan variabel Y, angka 2. Jadi, X dikurang Y sama dengan 5, dikali 2, 2X dikurang 2Y sama dengan 10. Di bawahnya, X ditambah 2Y sama dengan 17, dikali 1, X ditambah 2Y sama dengan 17. Maka di sini kita kalikan secara terbalik. Di atasnya kita kalikan 2 berasal dari persamaan 2, di bawahnya kita kalikan 1 berasal dari persamaan 1. 2 dikali X hasilnya positif 2X, lalu 2 dikali negatif 1Y hasilnya min 2Y sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu di bawahnya 1 kali X hasilnya X, lalu 1 dikali positif 2Y hasilnya positif 2Y sama dengan 1 dikali 17 hasilnya 17. Lalu kita perhatikan tanda di depan variabel Y. Di atas tandanya negatif, di bawah tandanya positif. Jika di sini tandanya berbeda, maka di sini tandanya ditambah. Kalau misalkan tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka tanda tersebut ditandai harus dikurang. 2X ditambah X hasilnya 3X. Negatif 2Y ditambah 2Y habis. Kita pindah di sebelahnya. 10 ditambah 17 hasilnya 27. Kita peroleh X-nya X sama dengan 27 dibagi 3. 3 yang berasal dari depan. X sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. Eliminasi variabel X. Persamaan 1X dikurangi Y sama dengan 5, X ditambah 2Y sama dengan 17. Untuk mengeliminasi variabel X, langsung saja dioperasikan karena tidak ada angka di depan variabel X. 1X dikurangi Y sama dengan 5, 1X ditambah 2Y sama dengan 17. Dikurang menjadi 1X dikurang 1X habis, maka min Y dikurang plus 2Y sama dengan min 3Y. Y sama dengan min 12 dibagi min 3. Hasilnya positif 4. Jadi penyelesaian sistem persamaan dua variabel memakai metode eliminasi. X-nya 9, Y-nya 4. Selanjutnya metode campuran.
Dalam pengerjaan soal persamaan linear dua variabel, selain menggunakan metode substitusi dan eliminasi, kita dapat menggunakan metode campuran, yaitu menentukan salah satu variabel X atau Y dengan menggunakan metode eliminasi. Hasil yang diperoleh dari X atau Y kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan linear dua variabel tersebut. Contoh persamaan 1, X ditambah 2Y sama dengan 7. Persamaan 2, 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Cara penyelesaian: mengeliminasi variabel X untuk mencari Y. X ditambah 2Y sama dengan 7. 2X ditambah 3Y sama dengan 10. X ditambah 2Y sama dengan 7. Lihat kembali angka yang di depan variabel X. Hanya X berarti 1. Maka dikalikan 2, X dikali 2 sama dengan 2X, 2Y dikali 2 sama dengan 4Y, 7 dikali 2 sama dengan 14. Lalu 2X ditambah 3Y sama dengan 10. 2X dikali 1 sama dengan 2X, ditambah 3Y dikali 1 sama dengan 3Y, 10 dikali 1 sama dengan 10. Dan jika bilangannya sama-sama positif, maka hasilnya dikurangi. 2X dikurangi 2X habis, 4Y dikurangi 3Y sama dengan Y, dan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Substitusi Y sama dengan 4 ke persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 10. X ditambah 2Y sama dengan 7. Persamaan kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 10. 2X ditambah 3, Y-nya 4 sama dengan 10. 2X ditambah 3 kali 4 sama dengan 12 sama dengan 10. 2X sama dengan min 2 bagi 2. Min 2 bagi 2 sama dengan 1. X-nya adalah min 1. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah Y-nya 4, X-nya 1. Soal cerita persamaan satu variabel. Keliling suatu kolam berbentuk persegi panjang adalah 200 meter. Jika lebar kolam adalah 40 meter, maka tentukan panjang kolam. Diketahui kelilingnya 200 meter, panjangnya 40. Rumus keliling K sama dengan 2 ditambah panjang kali lebar. 200 sama dengan 2 buka kurung P tambah 40. 200 sama dengan 2 dikali P sama dengan 2P. 2 dikali 40 sama dengan 40. 200 sama dengan 2P ditambah 80. Pindah ruas, 2P sama dengan 200 dikurang 80. 2P sama dengan 200 dikurang 80 adalah 120. P sama dengan 120 dibagi 2, hasilnya 60 meter. Jadi panjang kolam tersebut adalah 60 meter. Soal cerita SPLDV menggunakan metode campuran. Harga 4 kilo gula dan 10 kilo beras adalah 148.000. Sedangkan harga 6 kilo gula dan 20 kilo beras adalah seharga 272.000. Berapakah harga 1 kilo gula dan 5 kilo beras? Penyelesaian. Gula sama dengan X, beras sama dengan Y. 4X ditambah 10Y sama dengan 148 ditandai sebagai persamaan ke-1. 6X ditambah 20Y sama dengan 272.000 ditandai sebagai persamaan kedua. Eliminasi variabel Y. 4X ditambah 10Y sama dengan 148.000. 6X ditambah 20Y sama dengan 272.000. Persamaan 1 dikalikan dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan 1 karena angka yang di depan variabel Y. 4X dikali 2 sama dengan 8X, 10Y dikali 2 sama dengan 20Y, 148.000 dikali 2, 296.000. 6X dikali dengan 1 sama dengan 6X, 20Y dikali 1 sama dengan 20Y, 272 dikali 1, 272.000. Di sini bilangannya sama-sama positif. Yang saya bilang sebelumnya, jikalau bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka jumlahnya akan dikurangi. 8X dikurangi 6X sama dengan 2X, 20Y dikurangi 20Y habis. 296.000 dikurangi 272.000 hasilnya 24.000. X sama dengan 24.000 dibagi 2 hasilnya 12.000. Jadi
X-nya adalah 12.000. Lalu substitusikan X sama dengan 12.000. 4X ditambah 10Y sama dengan 148.000. 4X-nya 12.000 dimasukkan ditambah 10Y sama dengan 148.000. 4 dikali 12.000, 48.000, 10Y ditambah 10Y sama dengan 148.000. 10Y sama dengan 148.000 pindah ruas dikurang 48.000. Di sini yang ditanyakan adalah harga 1 kilo gula dan 5 kilo beras. Jadi X ditambah 5Y sama dengan 12.000 ditambah 5 dikali 10.000. 5 dikali 10, 50 sama dengan 12.000 ditambah 50.000, 62.000. Jadi hasil akhir dari 1 kilo gula dan 5 kilo beras itu adalah 62.000. Selanjutnya akan menjelaskan tentang persamaan linier 3 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Aulia Putri Nadila. SPLTV adalah sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan linier 1 variabel dan persamaan linier 2 variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di dalam SPLTV terbagi dari 3 metode, yaitu eliminasi, substitusi, dan campuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal eliminasi terlebih dahulu. Soalnya adalah 3X dikurang Y dikurang Z sama dengan 6, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, dan X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 9. Masing-masing kita namakan dengan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, dari 3 buah persamaan yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya menggunakan metode eliminasi. Pertama, di sini akan kita eliminasi salah satu dari 3 buah variabel ini, boleh X, Y, atau Z, terserah mana yang menurut kalian mudah, dan kali ini yang dieliminasi terlebih dahulu yaitu variabel Z. Nah, di sini kita tulis variabel Z untuk persamaan. Kita boleh gunakan persamaan 1 dengan 2 atau boleh juga 2 dengan 3, terserah. Tapi di sini yang pertama kita gunakan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita salin persamaan pertama yaitu 3X dikurang Y dikurang Z sama dengan 6. Persamaan 2, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Karena yang kita eliminasi variabel Z, maka perhatikan angka variabel Z. Kebetulan angka sama-sama 1. Ingat, jika tidak dituliskan angka di depan sini, itu tandanya angka 1. Karena angkanya sama, maka bentuk ini boleh langsung kita operasikan. Dan untuk tanda di sini ditambah atau dikurang tergantung tanda di depan variabel yang kita akan eliminasi. Di depan variabel Z yaitu tanda di atas negatif dan bawahnya positif. Jika tandanya berbeda, maka di sini kita tuliskan ditambah. Sedangkan jika tanda di sini sama, boleh sama-sama positif maupun sama-sama negatif, maka tandanya dikurang. Lanjut kita jumlahkan 3X tambah 2X hasilnya 5X, negatif Y ditambah 2Y hasilnya positif 1Y, atau kita boleh tulis Y saja. Lalu negatif Z ditambah positif Z habis, lalu sama dengan 6 tambah 7 hasilnya 13. Di sini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Masih eliminasi variabel Z. Kalau di atas variabel Z, maka di bawah juga harus variabel Z. Namun dengan persamaan yang berbeda. Tadi kan persamaan 1 dan 2. Nah, kali ini kita boleh menggunakan persamaan 1 dengan 3 atau boleh juga 2 dengan 3. Terserah mana yang mudah menurut kalian. Dan kali ini saya gunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Maka kita salin persamaan 2 yaitu 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, persamaan 3. X tambah Y dikurang 2Z sama dengan min 9. Sekarang perhatikan angka di depan variabel Z yang akan kita eliminasi. Angkanya berbeda, di atas angka 1 dan di bawah angka 2. Jika angkanya berbeda, maka harus kita kalikan terlebih dahulu.
Di atas angka 1, di bawah angka 2, maka dikalikan secara terbalik, seperti di contoh, di atas dikali 2 dan di bawah dikali 1. Sekarang kita kalikan. 2 dikali 2x hasilnya 4x, 2y dikali 2 hasilnya 4y, z dikali 2 hasilnya 2z, dan 7 dikali 2 hasilnya 14. Sekarang kita kalikan di bagian bawah. X dikali 1 sama dengan X, Y dikali 1 sama dengan Y, 2Z dikali 1 sama dengan 2Z, dan min 9 dikali 1 sama dengan min 9. Lanjut, yang akan dieliminasi itu variabel Z. Maka perhatikan tanda di depan variabel Z. Di sini tandanya berbeda ya, di atas positif dan di bawah negatif. Maka tanda di bagian sini yaitu ditambah. Lanjut dijumlahkan, 4x ditambah x hasilnya 5x, 4y ditambah y hasilnya 5y, lalu 2z ditambah negatif 2z hasilnya habis. Sama dengan 14 ditambah min 9 hasilnya positif 5. Jumlah 5x tambah 5y sama dengan 5 itu bisa dikecilkan, yaitu sama-sama dibagi 5. Mari dihitung. 5x dibagi 5 sama dengan x, 5y dibagi 5 sama dengan y, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan bentuk ini kita misalkan sebagai persamaan kelima. Selanjutnya akan eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 adalah variabel x dan y. Sekarang terserah mau eliminasi yang mana terlebih dahulu. Boleh variabel x, boleh variabel y. Di sini saya akan eliminasi terlebih dahulu yaitu variabel y pada persamaan 4 dan 5. Oke, kita salin persamaan 4 yaitu 5x tambah y sama dengan 13 dan persamaan 5x tambah y sama dengan 1. Perhatikan angka di depan variabel y. Kebetulan di situ angkanya sama. Karena sudah sama, maka boleh langsung dioperasikan. Untuk tandanya di sini ditambah atau dikurang tergantung tanda di depan yang kita eliminasi. Tandanya sama-sama positif. Jika tandanya sama, maka di bagian sini dikurang. Lanjut kita jumlahkan, 5x dikurang x sama dengan 4x, lalu y dikurang y hasilnya habis, kemudian 13 dikurangi 1 sama dengan 12, maka diperoleh nilai x-nya adalah 12. 12 dibagi 4 yaitu 3. Lanjut, masih dengan persamaan yang sama, yaitu 4 dan 5. Namun yang akan kita eliminasi sekarang yaitu variabel x. Persamaannya masih sama, cuma variabelnya aja yang berbeda. Kemudian kita salin persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 yaitu 5x tambah y sama dengan 13 dan persamaan 5 1x tambah y sama dengan 1. Perhatikan angka di depan variabel x, kebetulan angkanya berbeda ya. Karena angkanya berbeda, maka harus dikalikan terlebih dahulu. Di atas x-nya angka 5 dan di bawah angka 1. Sekarang kalikan secara terbalik. Di atas yang dikalikan 1 dan di bawah dikalikan dengan 5. Lanjut dikalikan. 1 kali 5 sama dengan 5x, 1 kali y sama dengan y, dan 1 dikali 13 sama dengan 13. Lalu yang angka 5 dikalikan ke depan. 5 kali 1x sama dengan 5x, 5 kali y sama dengan 5y, dan 5 dikali 1 sama dengan 5. Lanjut, perhatikan tanda di depan variabel x. Tandanya sama-sama positif, yang berarti jika tandanya sama, maka bagian sini dikurang. Lanjut dijumlahkan, 5x dikurang 5x habis, y dikurang 5y sama dengan min 4y, sama dengan 13 dikurangi 5 hasilnya 8, maka y sama dengan 8 dibagi min 4. 8 dibagi min 4 sama dengan min 2. Selanjutnya, karena sudah memperoleh nilai x dan juga y, maka langkah selanjutnya akan mencari nilai z. Sama kayak langkah di awal tadi. Yang akan dieliminasi tadi kan z. Nah, sekarang boleh variabel x atau y.
Di sini akan eliminasi variabel X, boleh variabel Y, dan yang diambil yaitu variabel X pada persamaan. Boleh 1 dengan 2, boleh 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Terserah, karena jumlah dan jawaban terakhirnya akan sama. Di sini yang diambil adalah persamaan 2 dengan 3. Lanjut disalin persamaan 2 dan 3. Persamaan 2, 2x tambah 2y tambah z sama dengan 7. Dan persamaan 3, x tambah y dikurangi 2z sama dengan min 9. Perhatikan angka di depan variabel X, angkanya berbeda ya. Karena angkanya berbeda, maka harus dikalikan terlebih dahulu. Perhatikan angka di depan variabel X, di atas angka 2 dan di bawah angka 1. Maka di sini kalikan secara terbalik. Di atas yang dikalikan 1 dan di bawah dikalikan dengan 2. Kemudian kalikan yang angka di depan. 1 kali 2x sama dengan 2x, 2y dikali 1 sama dengan 2y, z dikali 1 sama dengan z, sama dengan 7 dikali 1 sama dengan 7. Lanjut, 1x dikali 2 sama dengan 2x, y dikali 2 sama dengan 2y, 2z dikali 2 sama dengan 4z, sama dengan min 9 dikali 2 sama dengan min 18. Untuk yang kita jumlahkan kan kita belum tahu dikurang atau ditambah ya. Nah, di sini perhatikan tanda di depan variabel X yang kita eliminasi ini. Tandanya sama-sama positif, yang artinya jika tandanya sama, maka tandanya di sini adalah dikurang. Lanjut, kita jumlahkan. 2x dikurang 2x yaitu habis. 2y dikurang 2y juga habis. Kemudian x dikurang negatif 4 sama dengan positif 5z. Sama dengan 7 dikurang negatif 18, hasilnya positif 25. Maka diperoleh z yaitu 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka memperoleh HP atau himpunan penyelesaiannya. Tulis x terlebih dahulu. X-nya yaitu 3, Y-nya yaitu min 2, dan terakhir Z itu positif 5. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut, kita langsung membahas contoh substitusi. Dan contoh kali ini diberikan 3 buah persamaan linear 3 variabel. Persamaan pertama yaitu x tambah 2y tambah 2z sama dengan 5. Lalu persamaan kedua yaitu 2x tambah y tambah z sama dengan 4. Dan persamaan ketiga yaitu 3x dikurang y tambah 2z sama dengan min 5. Di soal kali ini diminta untuk menentukan nilai x, y, dan z-nya menggunakan metode substitusi. Cara penyelesaiannya, pilih terlebih dahulu salah satu dari 3 persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh juga persamaan 3, terserah. Dan kita rubah bentuknya agar menjadi x sama dengan, atau boleh juga y sama dengan, atau boleh juga z sama dengan. Di sini pilih persamaan 1 dan akan kita rubah bentuknya menjadi x sama dengan X sama dengan 5, positif 2Y pindah ke kanan, tanda sama dengan jadinya negatif 2Y, lalu positif 2Z pindah ke kanan jadi negatif 2Z. Nah, setelah itu rubah bentuknya. Langkah selanjutnya akan kita substitusikan bentuk yang tadi dirubah, persamaan 1 ini, persamaan 2 dan juga persamaan 3. Pertama, substitusikan persamaan yang dirubah, berarti persamaan 1, persamaan 2, dan 3. Namun terlebih dahulu akan disubstitusikan ke persamaan 2 terlebih dahulu. Salin persamaan 2. Yaitu 2x tambah y tambah z sama dengan 4. Nah, sekarang ganti x. Di sini dengan x yang sudah dirubah tadi, maka jenis sekarang 2 dalam kurung x-nya diganti dengan angka. Di sini yaitu 5 dikurang 2y dikurang 2z, lalu ditambah y tambah z sama dengan 4.
Lanjut, kalikan 2 ke angka di dalam kurung. 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali min 2Y hasilnya min 4Y, lalu 2 kali negatif 2Z hasilnya min 4Z. Ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Lanjut, sederhanakan min 4 tambah Y hasilnya min 3Y. Lanjut, min 4Z tambah Z hasilnya min 3Z sama dengan 4. Lalu positif 10 pindah ke kanan jadi negatif 10. Lanjut, min 3Y dikurang 3Z sama dengan 4. Dikurang 10 dan hasilnya adalah min 6. Nah, biar mudah, ini tujuan hanya untuk mempermudah saja. Semua angka di sini kebetulan dia bisa disederhanakan. Itu dengan cara sama-sama dibagi dengan negatif 3. Perhatikan negatif 3 ya dibagi negatif 3, hasilnya positif Y. Lanjut, min 3Z dibagi min 3 hasilnya positif 1Z. Atau boleh juga ditulis dengan positif Z saja, sama dengan min 6 dibagi 3 hasilnya positif 2, dan ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Lanjut, substitusikan lagi. Substitusi ini masih dengan X yang tadi persamaan 1, namun sekarang persamaan 3. Persamaan 3 maka kita salin kembali. Persamaan 3 yaitu 3X dikurang Y tambah 2Z sama dengan min 5. Nah, di sini ganti X dengan X yang sudah dirubah, yaitu 3 dalam kurung diganti X-nya dengan 5 dikurang 2Y dikurang 2Z. Lalu dikurang Y dan ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Kita kalikan 3 ini ke dalam kurung. 3 hasilnya 15. 3 dikali negatif 2Y hasilnya negatif 6Y. Lalu 3 dikali negatif 2Z hasilnya negatif 6Z. Lalu dikurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Kita sederhanakan, negatif 6Y dikurang Y dan diperoleh negatif 7Y. Negatif 6Z ditambah 2Z yaitu negatif 4Z sama dengan min 5. Lalu positif 15 pindah ke kanan jadi negatif 15. Lanjut, negatif 7Y dikurang 4Z sama dengan negatif 5. Dikurang 15 hasilnya negatif 20. Dan ini dimisalkan sebagai persamaan kelima. Sekarang kembali ke persamaan 4 dan 5. Pilih salah satu persamaan. Boleh persamaan 4, boleh juga persamaan 5. Rubah bentuknya agar menjadi Y sama dengan atau boleh juga Z sama dengan. Terserah mau pakai yang mana. Di sini menggunakan persamaan 4 dan akan dirubah bentuknya menjadi Y sama dengan. Perhatikan Y sama dengan 2, lalu positif Z pindah ke kanan jadi negatif Z setelah dirubah persamaan 4 tadi. Langkah selanjutnya, substitusikan lagi persamaan 4 yang dirubah tadi ke persamaan 4 ke persamaan 5. Kemudian salin persamaan 5 yaitu negatif 7Y dikurang 4Z sama dengan negatif 20. Di sini tugasnya ganti Y di sini dengan Y yang sudah dirubah. Maka di sini jadinya negatif 7. Y-nya diganti dengan 2 kurang Z, lalu dikurang 4Z sama dengan negatif 20. Lanjut, negatif 7 dikalikan ke dalam kurung negatif 7 kali 2 hasilnya negatif 14. Lalu, negatif 7 kali negatif hasilnya positif 7Z. Lalu dikurang 4Z sama dengan negatif 20.
Lanjut, sederhanakan 7Z dikurang 4Z, hasilnya 3Z sama dengan negatif 20. Lalu negatif 14 pindah ke kanan jadi positif 14. 3Z sama dengan negatif 20 ditambah 14, hasilnya negatif 6. Z sama dengan negatif 6 dibagi dengan 3, dan Z sama dengan negatif 6 dibagi 3, hasilnya negatif 2. Nah, ini baru dinamakan nilai Z-nya. Setelah mendapatkan nilai variabel, langkah selanjutnya substitusikan ke nilai yang diperoleh tadi, yaitu Y sama dengan 2 dikurang Z. Maka di sini tinggal ganti Z-nya dengan negatif 2. Maka jadinya 2 kurang negatif 2. Maka Y sama dengan 2. 2 dikurang negatif 2 hasilnya positif 4. Sehingga diperoleh nilai Y-nya yaitu sama dengan 4. Langkah terakhir yaitu perhatikan substitusi ke nilai yang diperoleh tadi. Y-nya sama dengan 4 dan juga Z sama dengan negatif 2. Ke salah satu persamaan awal tadi, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, dan boleh juga ke persamaan 3. Terserah mau pilih yang mana karena jawaban akhirnya pasti akan sama. Mudahnya pakai persamaan yang sudah dirubah jadi X sama dengan yang tadi, di mana yaitu persamaan 1 yang sudah dirubah. Maka disalin persamaan 1 yang sudah dirubah yaitu X sama dengan 5 dikurang 2Y dikurang 2Z. X sama dengan 5 dikurang 2. Lalu Y diganti dengan yang diperoleh tadi yaitu 4 dikurang 2. Lalu Z diganti dengan nilai yang diperoleh tadi yaitu negatif 2. X sama dengan 5. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Lalu negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya positif 4. X sama dengan 5 dikurang 8 lalu ditambah 4 diperoleh hasilnya yaitu positif 1. Sehingga inilah dia nilai X-nya. Setelah didapat ketiga nilai tadi, X, Y, dan Z, maka diperoleh himpunan penyelesaian. Tulis secara berurutan mulai dari nilai X, Y, dan Z, yaitu X-nya 1, Y-nya 4, dan Z-nya yaitu negatif 2. Kali ini mencoba menggunakan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Diketahui persamaan yang pertama yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 7. Itu persamaan 1, persamaan 2. X dikurang Y tambah Z sama dengan 5, dan persamaan 3, 4X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 10. Nah, kalau dilihat dari 3 persamaan ini, variabel mana yang paling mudah dieliminasi, yaitu tentunya variabel Z karena semua nilainya adalah 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan variabel Z dengan kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Terserah, boleh persamaan 1 dan 2 boleh, 2 dan 3 boleh. Pokoknya hasilnya nanti akan sama. Tulis di situ berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 7 itu persamaan 1, kemudian persamaan 2. X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. Kita akan menghilangkan variabel Z. Karena kita akan menghilangkan variabel Z, di sini tandanya sama. Maka kalau di sini tandanya sama berarti dikurang. X dikurang X habis,
Y dikurang negatif Y hasilnya positif 2Y, Z dikurang Z habis, dan 7 dikurang 5 hasilnya 2. Maka Y saja sama dengan 2/2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, dan ini baru nilai Y yang didapat. Lanjut, eliminasi kebersamaan 2 dan 3. Ini terserah mau pakai 1 atau 3 juga boleh, nanti jawabannya akan sama. Taruh persamaan 2 yaitu X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5, lalu 4X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 10. Kita akan menggunakan variabel Z. Karena di sini tandanya sama, maka di sini dikurang. X dikurang 4X hasilnya negatif 3X. Lalu negatif Y dikurang dengan negatif 2Y yaitu hasilnya positif Y. Z dikurang Z hasilnya habis. Dan 5 dikurang 10 hasilnya negatif 5. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Setelah dieliminasi, sekarang kita pakai substitusi. Nilai Y yang kita dapat tadi yaitu 1. Maka negatif 3X ditambah Y. Kemudian Y diganti dengan 1 sama dengan negatif 5. Negatif 3X sama dengan negatif 5. Positif 1 kalau dipindah ruas jadi negatif, maka X saja sama dengan negatif 5 kurang 1 hasilnya negatif 6. Di sini bagi dengan negatif 3. Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya positif 2. Setelah didapat dua buah nilai variabel yaitu variabel Y dan X, kalau sudah dapat dua nilai variabel langsung saja substitusikan, baik ke persamaan 1 boleh, kedua boleh, dan ketiga juga boleh. Pilih yang mudah karena jawabannya akan sama. Sekarang substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kepersamaan mana yang dipakai? Boleh 1, boleh 3, pokoknya yang mana saja. Kita pakai yang persamaan 1 saja. Maka sekarang jadinya itu persamaan 1. Tadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Nilai X yang kita dapat tadi itu 2. Y-nya 1 dan sekarang baru mencari nilai Z-nya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Tambah Z sama dengan 7, maka nilai Z sama dengan 7 dikurang 3. Maka Z 7 dikurang 3 yaitu 4. Maka himpunan berurutan dari X, Y, dan Z yaitu X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 4. Kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk cerita. Soalnya adalah Ani membeli 3 kilo mangga, 1 kilo jeruk, dan 2 kilo jambu seharga 62.000. Sedangkan Bimo membeli 1 kilo mangga, 2 kilo jeruk, dan 2 kilo jambu seharga 48.000, dan Cici membeli 2 kilo mangga, 1 kilo jeruk, dan 1 jambu seharga 42.000. Jika Ani, Bimo, dan Cici membeli buah tersebut di toko yang sama, maka harga setiap 1 kilo mangga, 1 kilo jeruk, dan 1 kilo jambu adalah... Di sini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah berapa harga dari setiap buah 1 kilo mangga, 1 kilo jeruk, dan 1 kilo jambu. Untuk menjawab soal ini, maka yang pertama adalah memisalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan. X yaitu harga 1 kilo mangga, Y yaitu harga 1 kilo jeruk, dan Z yaitu harga dari 1 kilo jambu.
Untuk model matematikanya menjadi, Ani kan membeli 3 kilo mangga, berarti mangganya kan X, berarti kita tulis 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 62.000. Kita menjadikan persamaan pertama. Kemudian Bimo, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 48.000. Kita persamakan kedua. Kemudian Cici, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 42.000. Kita ke persamaan ketiga. Yang pertama, langsung kita eliminasi variabel Z menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 62.000. Persamaan 2, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 48.000. Karena angka di variabel Z sama, jadi langsung kita bisa operasikan. Untuk tanda ditambah atau dikurang tergantung tanda di depan variabel Z. Di variabel Z kan di atas itu positif dan di bawah positif. Jika tandanya sama berarti dikurang. Tetapi jika tandanya berbeda maka ditambah. Lanjut dijumlahkan. 3X dikurang X sama dengan 2X. Kemudian Y dikurang 2Y sama dengan negatif Y. 2X dikurang 2X habis dan 62.000 dikurang 48.000 hasilnya 14.000. Kita misalkan sebagai persamaan keempat. Masih eliminasi variabel Z. Kalau di atas variabel Z maka di bawah juga harus variabel Z. Namun dengan persamaan yang berbeda. Tadi kan di atas persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian yang sekarang persamaan 1 dengan persamaan ketiga. Persamaan 1 yaitu 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 62.000. Sedangkan persamaan 3 yaitu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 42.000. Karena kita masih melakukan eliminasi variabel Z, maka perhatikan angka variabel Z. Angka yang di atas berbeda dengan angka yang di bawah. Angka yang di atas yaitu 2X, sedangkan di bawah itu Z atau 1. Karena berbeda, maka di sini kita kalikan secara terbalik seperti di contoh. Di atas dikalikan dengan 1 dan di bawah dikalikan dengan 2. Sekarang dikalikan. 3X dikali 1 sama dengan 3X. Y dikali 1 sama dengan Y, 2Z dikali 1 sama dengan 2Z, dan 62.000 dikali 1 sama dengan 62.000. Lanjut, 2X dikali 2 sama dengan 4X, Y dikali 2 sama dengan 2Y, Z dikali 2 sama dengan 2Z, dan 42.000 dikali 2 sama dengan 84.000. Lanjut, yang kita akan eliminasi itu kan variabel Z. Maka perhatikan tanda di depan variabel Z. Di sini kan tandanya sama ya, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif berarti dikurang. Lanjut dijumlahkan. 3X dikurangin 4X sama dengan negatif X. Y dikurang 2Y sama dengan negatif Y. 2Z dikurang 2Z habis. Dan 62.000 dikurang 84.000 sama dengan negatif 22.000. Karena di sini min semua, maka kalikan kedua ruas menjadi X tambah Y sama dengan 22.000. Kita misalkan ke persamaan kelima. Selanjutnya eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mendapatkan nilai X-nya. Persamaan 4 dan persamaan 5 yang kita peroleh adalah 2X dikurang Y sama dengan 14, X tambah Y sama dengan 22.000. Karena di atas nilainya sama-sama 1, langsung kita operasikan. Untuk penjumlahan sama seperti cara sebelumnya. Jika di atasnya negatif, di bawahnya positif, berarti ditambah. Namun, jika sama-sama di atas positif dan di bawah positif, itu jadi dikurang. Lanjut dijumlahkan. 2X tambah X sama dengan 3X. Negatif Y ditambah Y habis. Kemudian 14.000 ditambah 22.000 sama dengan 36.000. Maka diperoleh nilai X-nya yaitu 36.000 dibagi 3, yaitu X sama dengan 12.000. Lanjut, substitusi
X sama dengan 12.000 ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai Y. Persamaan 4 kan 2X dikurangnya sama dengan 14.000. Nah, X-nya itu diganti menjadi 12.000. Dikurang Y sama dengan 14.000. Lanjut, 2 dikali 12.000 sama dengan 24.000. Dikurang Y sama dengan 14.000. Maka Y yaitu 24.000 dikurang 14.000. Maka Y adalah 10.000. Lanjut, substitusi. X sama dengan 12.000 dan Y sama dengan 10.000 ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai Z. Persamaan ketiga kan 2X tambah Y tambah Z sama dengan 42.000. Nah, kita ganti 2. X-nya diganti dengan 12.000, kemudian Y-nya diganti dengan 10.000 ditambah Z sama dengan 42.000. Kemudian 2 dikali 12 sama dengan 24.000 ditambah 10.000 ditambah Z sama dengan 42.000. Lanjut, Z sama dengan 42.000 dikurang 24.000 dikurang 10.000 sama dengan 8.000. Berarti nilai Z-nya yaitu 8.000. Maka didapat bahwa harga mangga yaitu X 12.000 per kilo, harga jeruk yaitu Y 10.000 per kilo, dan harga jambu Z yaitu 8.000 per kilo. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan dalam persamaan linier oleh Bagas Adani Mukti. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertidaksamaan linear. Pengertian pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah suatu pernyataan dalam istilah matematika yang digunakan untuk menunjukkan kalau dua ekspresi atau nilai tidak memiliki besaran yang sama. Karena itu, penulisan pertidaksamaan tidak menggunakan simbol sama dengan. Sebagai gantinya, ada 4 simbol pertidaksamaan matematika yang biasa digunakan, yaitu lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan. Biasanya, pertidaksamaan digunakan untuk menunjukkan batasan atau rentang nilai tertentu atau suatu variabel. Karena itu, penerapan konsep pertidaksamaan dapat ditemukan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian ada contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Tentukan himpunan penyelesaian dan sistem pertidaksamaan berikut. 5x ditambah 18 kurang dari 3x ditambah 30. Oke, variabel yang ada variabelnya bisa kita pindahkan ke kiri, jadi 5x dikurang 3x kurang dari 30, 18 ya pindah ke kanan jadi min 18. Bisa kita dapatkan 2x kurang dari 12 yaitu x kurang dari 6. Maka HP-nya yang kita dapat adalah 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Oke, contoh soal yang kedua. Budi membeli 20 permen di warung yang ada di dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya Iwan, Wayan, dan Wati meminta permen tersebut sehingga permen Budi tersisa 11 biji. Berapa banyak permen yang diminta oleh ketiga adiknya Budi? Oke, bisa kita selesaikan membuat model matematikanya. Misalkan banyaknya permen yang diminta oleh adiknya Budi sebanyak X permen. Maka model matematikanya yaitu 20 dikurang X sama dengan 11. Bentuk persamaan linear satu variabel 20 dikurang X sama dengan 11 artinya dari 20 permen diberikan X permen ke adik-adiknya dan sisanya 11 permen. Oke, di sini kita langsung menentukan nilai X-nya. 20 dikurang X sama dengan 11. 20-nya pindah ruas jadi ke kanan, jadi min X sama dengan 11 dikurang 20.
bisa kita dapatkan X sama dengan 9. Jadi ada 9 permen yang diberikan Budi kepada adik-adiknya. Oke. Kita lanjut. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini ditulis dengan lambang X dan Y. Berikut ini adalah bentuk umum penulisan pertidaksamaan linear dua variabel. AX plus BY kurang dari sama dengan C. AX plus BY lebih besar sama dengan C. AX plus BY kurang dari C. AX plus BY lebih besar dari C. Keterangan A, B, dan C adalah bilangan asli. A dan B adalah koefisien. C adalah konstanta dan X dan Y adalah variabel. Kita lanjut ke contoh soal pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. 5X ditambah 6Y lebih besar dari 30. Pertama kita mencari nilai X-nya. Jika Y sama dengan 0, maka 5X sama dengan 30. 5-nya pindah ruas, jadi dibagi X 30 dibagi 5 bisa didapat X sama dengan 6. Mencari nilai Y-nya. Jika X sama dengan 0, maka 6Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 6 bisa didapatkan Y sama dengan 5. Oke, yang ketiga, gambarlah grafik dengan titik X sama dengan 6 dan Y sama dengan 5. Arsir daerah sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Bisa dilihat pada gambar. Oke, contoh soal yang kedua, ada pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Diketahui keuntungan masing-masing pasang sepatu laki-laki adalah Rp10.000 dan keuntungan setiap pasang sepatu wanita adalah Rp5.000. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang, maka tentukanlah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh pemilik toko. Oke, penyelesaiannya pada soal ini, untuk mengetahui keuntungan terbesar, maka yang menjadi fungsi tujuan atau fungsi objektifnya adalah keuntungan penjualan sepatu. Jadi fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 10.000x ditambah 5.000y dengan pemisalan sepatu laki-laki sama dengan X, sepatu perempuan sama dengan Y. Sistem pertidaksamaan untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. X ditambah Y kurang dari sama dengan 400, 100 lebih besar sama dengan X kurang dari sama dengan 150. 150 lebih besar sama dengan Y kurang dari sama dengan 250. Karena maksimum sepatu laki-laki hanya 150 pasang, maka maksimum sepatu perempuan sama dengan 400 dikurang 150 sama dengan 250. Dari sistem pertidaksamaan tersebut, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Bisa dilihat grafiknya. Ya, dari grafik jelas terlihat bahwa keuntungan maksimum berada pada titik potong paling atas, yaitu titik 150 250. Maka nilai maksimum dari fungsi tujuan f
dikali XY sama dengan 10.000X plus 5.000Y adalah F 150,250 sama dengan 150 dikali 10.000 ditambah 250 dikali 5.000, yaitu bisa didapat 2.750.000. Jadi keuntungan terbesar yang dapat diperoleh pemilik toko adalah 2.750.000 rupiah. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai materi sistem pertidaksamaan linear. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kuadrat dan nilai mutlak yang akan dijelaskan oleh Muhyiddin Asyarif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah koefisien-koefisien yang diberikan dan x adalah variabel yang ingin kita cari nilainya. Koefisien a tidak sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka persamaan tersebut bukan lagi persamaan kuadrat. Metode penyelesaian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki 3 metode dalam penyelesaiannya, yaitu 1. Faktorisasi, 2. Kuadrat sempurna, dan 3. Kuadratik. Yang pertama yaitu faktorisasi. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Ada 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi yang berbeda, yakni seperti gambar berikut. Nomor 1, persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah 2x ditambah y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasinya x ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nomor 2, x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasinya x dikurang y kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga, x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasinya x ditambah y dikali x dikurang y sama dengan 0. Di sini x sebagai variabel dan y sebagai konstanta. Contoh soal faktorisasi. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi, yaitu 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Jawabannya 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0 menjadi 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. Dan menjadi 5x buka kurung x ditambah 2 tutup kurung plus 3 buka kurung x ditambah 2 tutup kurung sama dengan 0. Dan menjadi 5x plus 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Jadi 5x sama dengan min 3. Jadi x sama dengan min 3/5 atau x sama dengan min 3. Selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua, yaitu kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Rumusnya x ditambah p kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Dari bentuk tersebut, kita bisa ubah menjadi bentuk persamaan x ditambah p kuadrat sama dengan q. Dan untuk cara penyelesaiannya nanti, kita akan menggunakan x ditambah p kuadrat sama dengan q. X
ditambah P sama dengan plus min akar Q, X sama dengan min P plus min akar Q. Contoh soal kuadrat sempurna. Lengkapi bentuk kuadrat sempurna berikut ini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Jawabannya adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Itu menjadi X kuadrat ditambah 6X sama dengan min 5. Dan menjadi lagi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan min 5 ditambah 9. Nah, kenapa kita di sini mendapatkan angka 9? Kita mendapatkan 9 itu dari perkalian antara 1/2 dikali dengan angka tengah. Karena angka tengah kita adalah 6, berarti kita kalikan dengan 6. Jadi 1/2 dikali dengan 6 itu menghasilkan 3. Jadi 3-nya kita kuadratkan, yaitu menjadi 9. Jadi angka 9-nya kita dapatkan dari situ. Jadi langsung kita tambahkan di kedua sisi menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan min 5 ditambah 9 menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 4. Menjadi X ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. X ditambah 3 sama dengan kuadratnya kita pindah ruaskan menjadi akar. Akar dari 4 adalah 2, jadi X ditambah 3 sama dengan plus min 2. Selanjutnya kita akan menggunakan cara penyelesaian yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama A, untuk X ditambah 3 sama dengan 2. Jadi X ditambah 2, 3-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif dan X sama dengan negatif 1. Dan B, untuk X ditambah 3 sama dengan negatif 2, menjadi X sama dengan negatif 2, 3-nya kita pindah ruaskan lagi menjadi negatif 3, dan X sama dengan negatif 5. Jadi X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 5. Selanjutnya yaitu adalah cara yang ketiga dengan menggunakan kuadratik. Rumus kuadratik atau biasa disebut dengan rumus ABC adalah nilai akar-akar persamaan kuadrat. Rumusnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Diselesaikan dengan rumus X sama dengan min B plus min akar B2 dikurang 4AC per 2A. Contoh soal kuadratik. Selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X min 12 sama dengan 0. Menggunakan rumus kuadratik. Baiklah, jadi X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi kita ketahui A-nya adalah 1, B adalah 4, dan C adalah min 12. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu X sama dengan min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi X sama dengan min 4 plus min akar 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 12 per 2 dikali 1. Dan menjadi X sama dengan min 4 plus min akar 16 plus 48 per 2. Kita mendapatkan 16 itu dari 4 kuadrat. Itu menjadi 16. Dan untuk 48 itu dari negatif 4 dikali 1 dikali negatif 12 yang menghasilkan 48. Dan kita lanjut. X sama dengan negatif 4 plus min akar 64 per 2. Jadi X sama dengan min 4 plus min 8 per 2. 8 itu dari akar 64. Dan X1 sama dengan min 4 plus 8 per 2 sama dengan 2. Atau X2 sama dengan min 4 dikurang 8 per 2 sama dengan min 6.
Selanjutnya adalah tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pernyataan matematika yang menghubungkan ekspresi kuadrat sebagai kurang dari atau lebih besar dari yang lain. Menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Lebih detail terkait penentuan akar-akar tersebut dengan mengubah berbagai tanda lebih besar dan lebih kecil tadi menjadi sama dengan. Tujuan perubahan sementara ini bertujuan untuk membuat bentuk persamaan terlebih dahulu. Contohnya, x kuadrat ditambah x dikurang 6 lebih dari 0. Ambil nilai 0, maka nantinya tanda lebih besar akan berubah menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Belum selesai sampai di sana. Contoh soal pertidaksamaan kuadrat dan penyelesaiannya juga harus melalui proses pemfaktoran, di mana dari kasus di atas maka diketahui x plus 3 kali x min 2 sama dengan 0. Setelah pemfaktoran di atas, baru bisa menentukan pembuat 0 dari persamaannya. Seperti x ditambah 3 sama dengan 0, itu menjadi x sama dengan min 3, dan x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Membuat garis bilangan. Untuk menentukan nilai plus dan min dari garis bilangan, kamu bisa membuat sebuah garis terlebih dahulu, dengan keterangan y pada sisi kiri dan keterangan z pada sisi kanan. Misal, dari contoh soal pertidaksamaan kuadrat dan penyelesaiannya ternyata terpilih y dan z sebagai nilai-nilai akarnya. Seperti digambar, bulatan A tidak penuh jika pertidaksamaan berupa lebih dari atau kurang dari. Dan yang B, bulatan penuh jika pertidaksamaan berupa lebih dari sama dengan atau lebih kurang sama dengan. Dan ada lagi tanda di antara A dan B, yaitu adalah akar-akar yang diperoleh dari harga 0 dari pertidaksamaan kuadrat. Setelah itu, kamu bisa menentukan nilai dari masing-masing daerah dengan mengambil satu titik uji dari daerah tertentu. Titik uji nantinya menentukan perwakilan nilai seluruh daerah, sementara daerah lainnya kebalikannya. Contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat x kuadrat dikurang x dikurang 12 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, mari ubah 0 dari pertidaksamaan tersebut menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. Setelah mengubah nilai 0, sekarang mari tentukan akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhinya dengan cara berikut. X kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. Jadi, x ditambah 3, x min 4 sama dengan 0. Dari mana kita mendapatkan 3 dan min 4? Itu kita dapatkan dari pemfaktoran angka min 12. 3 dikali min 4 hasilnya 12, dan min 4 dikurang 3 hasilnya min 1. Jadi seperti itu. Baiklah, kita lanjut. X ditambah 3 dikali x min 4 sama dengan 0, menjadi x ditambah 3 sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0, itu menjadi x sama dengan min 3, dan x sama dengan 4. Jadi, x sama dengan min 3 dan x sama dengan 4. Dari angka negatif 3 dan 4, di tengahnya terdapat garis pembatas antara kedua daerah, seperti di gambar berikut. Sekarang, mari selidiki nilai dari daerah-daerah tersebut dengan cara mengubah x sama dengan 0, yang jika dibentuk ke dalam persamaan kuadrat adalah 0 kuadrat min 0 min 12 sama dengan min 12. Berdasarkan ilustrasi tersebut,
maka daerah 0 sama dengan bernilai negatif. Himpunan penyelesaiannya seperti berikut yang ada di gambar. Sementara itu, untuk pertidaksamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. HP-nya atau himpunan penyelesaian untuk daerah bernilai positif, maka dapat ditentukan untuk himpunan penyelesaian adalah x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat variabel x di dalam tanda mutlak. Konsep dasar persamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan nilai mutlak itu sendiri. Hanya saja, kamu harus mencari solusi x yang memenuhi untuk setiap persamaan. Nilai mutlak biasa dituliskan dalam kurung garis 2. Bentuk umum persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak AX plus B sama dengan C dengan AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Pada setiap persamaan nilai mutlak, biasanya kamu diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari X atau nilai X yang memenuhi. Mengingat, persamaan di dalam tanda mutlak tersebut bisa berupa dua kemungkinan, yaitu AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Artinya, akan ada dua nilai X yang memenuhi untuk nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak A. Berlaku X sama dengan positif A atau X sama dengan negatif A. Contoh soal persamaan nilai mutlak. Contohnya sebagai berikut. Nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan 6. Berapakah nilai X yang memenuhi? Pertama, kamu harus menjabarkan dua kemungkinan bentuk persamaan tersebut. Kemungkinan pertama, X ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, X sama dengan 6, kita mendapatkan min 2 itu dikarenakan 2 kita pindahkan ruas menjadi negatif 2. Jadi X sama dengan 4. Kemungkinan kedua, negatif buka kurung X ditambah 2 tutup kurung sama dengan 6. Buka kurung X ditambah 2 sama dengan min 6. Jadi, kenapa 6 yang awalnya bilangan positif berubah menjadi negatif? Kalian bisa melihat tanda negatif di samping huruf X. Jadi, negatif itu memiliki nilai yaitu 1. Dan kita kalikan negatif 1 dikali 6 dan menjadi negatif 6. Jadi, X sama dengan negatif 6 dikurang 2, X sama dengan negatif 8. Dari penjabaran tersebut, ternyata ada dua solusi nilai X, yaitu 4 dan negatif 8. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah 4 atau negatif 8. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan linier satu variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan persamaan. Hanya saja, pada pertidaksamaan kamu harus mempertimbangkan tanda pertidaksamaan yang berlaku. Bentuk umum dan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak adalah tanda pertidaksamaan yang disesuaikan. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan nilai mutlak memiliki sifat-sifat seperti berikut. Pada pertidaksamaan, bilangan A, X termasuk bilangan real, sehingga berlaku 1. Untuk A lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, sehingga negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kedua,
Untuk A kurang dari 0, maka nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi. 3. Untuk nilai mutlak X lebih dari sama dengan A lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. 4. Untuk nilai mutlak X kurang dari A, maka negatif A kurang dari X kurang dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan. 5. Untuk nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih dari sama dengan. 6. Untuk nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kuadrat lebih dari sama dengan A kuadrat. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih dari. 7. Untuk nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat. Sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari. Contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X plus 3 kurang dari 7. Pembahasan. Dari bentuk di atas, kira-kira sifat mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaannya? Coba kita ambil sifat keempat. Untuk nilai mutlak X kurang dari A, maka negatif A kurang dari X kurang dari A. Negatif 7 kurang dari 2X ditambah 3 kurang dari 7. Kita kurangkan semua ruas dengan 3. Negatif 7 dikurang 3 kurang dari 2X plus 3 dikurang 3 kurang dari 7 dikurang 3. Menjadi negatif 10 kurang dari 2X kurang dari 4. Dan 2X nya kita bagikan dengan 10, yaitu menjadi negatif 5 kurang dari X kurang dari 4. Oleh karena penyelesaiannya negatif 5 kurang dari X kurang dari 4, maka himpunan nilai X yang memenuhi adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3.